Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Apa yang dia gunakan adalah Shield Block Rebound, teknik yang sangat sederhana dan sederhana, tetapi setelah ditambahkan ke dataran tinggi spiritual, kekuatannya tidak mudah untuk dilawan. Long Hao Shen hanya merasa seolah-olah, gunung, yang dia coba tembus ini tiba-tiba runtuh, berkilauan dengan cahaya keemasan, saat kekuatan penindas yang mengerikan segera menyerang dan mengusirnya. Meskipun demikian, itu bukan seolah-olah serangan pedang Long Hao Shen tidak ada gunanya sama sekali. Setidaknya dia merobek cara yang mengesankan dari rekannya, benar-benar memusnahkannya ketika ksatria jangkung itu berada di tengah-tengah menaikkannya ke puncak. Ini bisa dikatakan bagaimana dia mengambil keuntungan dari kegagalannya sendiri. Cahaya keemasan pergi berayun penuh dari punggungnya, dan pada saat yang sama tubuh Long Hao Shen ini dikirim terbang. 4 sayapnya sudah terbentang di punggungnya, dan 2 di sisi kiri tiba-tiba mengepak, menyebabkan tubuhnya untuk membuat belokan horizontal. Di udara. Begitu tubuhnya membuat flip, palu besar menyapu melewati posisi sebelumnya. Itu tidak menabrak tanah, namun menghasilkan ledakan yang menggelegar, yang ujungnya mencapai Long Hao Shen, menuju ke sisinya. Sangat kuat. Long Hao Shen sangat terkejut. Dia penuh percaya diri mengenai kemampuannya sendiri, tetapi baru sekarang dia mengerti betapa kuatnya seorang ksatria Yayasan Esensi Emas. Namun, dia jelas tidak akan membiarkan ini membuatnya putus asa. Bersandar ke belakang segera, tubuhnya secara paksa berhenti di udara, saat dia melakukan backflip. Ini mengubah orientasinya di udara secara paksa. Palu besar itu terangkat, sekali lagi menghantam udara. Saat itu, ksatria tinggi itu tiba-tiba tidak dapat memahami lintasan Long Hao Shen dari gerakannya, membuatnya tidak dapat mengunci Long Hao Shen. Tapi ksatria ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sementara palu meleset dari sasarannya, riak melengkung menyebar darinya. Ini adalah serangan bertarget daerah yang Long Hao Shen tidak akan bisa menghindarinya. Itu cincin penghancur elemen. Ini adalah teknik yang Long Hao Shen pernah lihat sebelumnya. Dalam kisaran elemental obliterating ring, semua elemen akan hilang sama sekali. Bahkan tempat yang sangat berlimpah dengan esensi cahaya yang kuat akan terpengaruh. Dan cincin ini memiliki Long Hao Shen tepat di tengahnya, sementara tidak mempengaruhi ksatria jangkung. Hilangnya tiba-tiba esensi cahaya sekitarnya menyebabkan Long Hao Shen berhenti diam sejenak, dan tepat saat itu, palu besar menyapu ke arahnya. Bagian belakang palu ini tidak memiliki rantai, tetapi sepenuhnya dikendalikan melalui energi spiritual pengguna. Dan intensitas energi spiritual itu mencapai setidaknya puncak dari langkah ke-8. Karena selalu menghadapi musuh yang kuat, semakin Long Hao Shen ditekan, semakin banyak kemampuan terpendamnya yang keluar. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia tidak panik sedikit pun, memegang Arya Dewi Cahaya di kedua tangannya, dia membiarkan keempat sayap di punggungnya menyebar. Niat pedang yang deras mengalir keluar. Serangan Asura. Niat pedang instan Long Hao Shen meledak, cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya, melahirkan pemandangan yang megah. Fluktuasi elemen yang ditolak di area terdistorsi yang dibentuk oleh elemental obliterating ring ditarik kembali oleh cahaya putih, memusnahkan efek dari kemampuan terakhir. Dan saat berikutnya, Long Hao Shen's Area of the Goddess of Light bentrok dengan palu itu. Suara menusuk telinga bergema melalui seluruh tempat latihan, dan serangan balik besar-besaran memaksa Long Hao Shen kembali. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, dia dengan cepat meningkatkan jarak yang memisahkannya dengan lawan. Dia mengerti dengan sangat jelas bahwa bahkan jika ksatria jangkung itu mampu mengendalikan palunya, jangkauannya terbatas. Semakin jauh mereka, semakin lemah kendalinya. Seperti yang diharapkan, palu kembali ke tangan ksatria dan tidak terus mengejar Long Hao Shen. Pengguna berseru kagum, tidak buruk, langsung menggunakan elemental summon dari langkah ke-7 untuk memusnahkan elemental obliterating ring saya. Tidak heran Anda berani menantang ksatria Yayasan Esensi Emas. Jadi, Anda memang memiliki beberapa kartu truf di lengan baju Anda. Long Hao Shen tidak menanggapi, dengan pikiran tunggal menonton ksatria tinggi ini. Orang bisa melihat bahwa api keemasan yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi putih seluruhnya karena penggunaan elemental summon sebelumnya. Melompat dengan ganas,
Ia mengumpulkan esensi cahaya murni yang menakutkan di area itu dengan dia sebagai pusatnya. Dan di punggungnya, Area of the Goddess of Light mengambang tanpa terlihat. Meskipun energi spiritual ksatria tinggi melampaui Long Hao Shen ini jauh, saat ini kecepatan penyerapan esensi cahaya di bawah Long Hao Shen. Ini adalah keuntungan menjadi yang terpilih dari Dewa Cahaya, yang akan selamanya tak tertandingi dalam afinitas dengan cahaya, kecuali jika binatang suci cahaya bintang muncul kembali. Long Hao Shen tidak membiarkan api putih di sekelilingnya terus menyebar ke atas, dan membiarkan cahaya bersinar ke tangan kirinya. Cahaya itu berwarna emas dan biru. Pada saat yang sama muncul, sosok emas keluar. Tidak ada orang lain selain Yating. Yating adalah kompor spiritual menyatu Long Hao Shen, dan secara alami dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kekuatannya. Dan sosok kedua yang muncul di tangannya secara alami adalah pedang beratnya Blue Rain, Hibiscus of Light. Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan perasaan yang sangat ilusi, dan tangisan naga yang samar bisa terdengar. Seolah-olah Long Hao Shen tidak mencengkeram pedang, tetapi dua jiwa naga yang sangat besar. Dua pedangnya dipegang di kedua sisi, Long Hao Shen memasuki keadaan mistis. Tatapannya tampak damai, dan tampaknya di matanya tidak ada apapun di sekitarnya. Semua fokusnya tertuju pada ksatria jangkung itu. Ksatria jangkung itu berhenti berbicara. Sikapnya yang mengesankan menjadi berat, dan dia terlihat merasakan peningkatan tiba-tiba dari kekuatan Long Hao Shen. Ancaman samar tumbuh dalam dirinya, saat dia mengumpulkan niat pedang, meninggalkan ksatria itu tanpa pilihan selain menghadapinya dengan hati-hati. Yating melantunkan mantra dengan merdu, memegang tongkat di tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya keemasan aneh muncul di Long Hao Shen. Ini bukan dunia cemerlang, tetapi semacam tautan lengkap dengan Long Hao Shen sendiri. Sayap spiritual di punggung Long Hao Shen menghilang, dan seluruh tubuh bagian atasnya mencondongkan tubuh ke depan, api putih di sekelilingnya berubah menjadi kabut naik. Menyimpan daya. Ksatria jangkung itu maju lagi dengan langkah besar, tapi kali ini, langkahnya terlihat jauh lebih tergesa-gesa. Setiap langkah yang dia ambil menempuh jarak yang kecil, tetapi pada setiap langkah, sikapnya yang mengesankan meningkat secara bertahap. Kabut cahaya emas murni secara bersamaan muncul di atasnya, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, kabut ini sepertinya bertambah intensitasnya. Mungkinkah ini menyimpan tenaga sambil bergerak? Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat kekuatan penyimpanan semacam ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana ksatria ini mencapai itu, dia yakin bahwa amplifikasi dari metode penyimpanan kekuatan ksatria itu bahkan lebih besar daripada kekuatan penyimpanannya sendiri yang tidak bergerak. Awalnya, dia ingin menghasut musuh untuk mengambil inisiatif, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyerang. Light Speed Flash muncul kembali, mendorong Long Hao Shen di udara dalam sepersekian detik. Kali ini dia tidak langsung menyerang lawannya, tapi tubuhnya terbang ke atas dengan postur miring. Dalam kilatan cahaya keemasan, dia membawa kecemerlangan seperti kilat. Mencapai puncak bidang latihan, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya sekali lagi, mencapai putaran sempurna ke bawah. Niat pedang tebal bercampur dengan teriakan naga, dan jatuh dari langit. Long Hao Shen saat ini memberi kesan ksatria tinggi itu terperangkap dalam hujan dan guntur. Hujan deras datang dari Blue Rain, Hibiscus of Light, dan guntur secara alami memancar dari Area of the Goddess of Light. Invasi tanpa cacat, kehancuran instan menggunakan niat pedangnya. Dua pedang Long Hao Shen menyala dengan cahaya yang tidak normal dan mencolok. Itu juga dataran tinggi spiritual. Meskipun Long Hao Shen tidak mungkin bisa mengendalikan dataran tinggi spiritual dengan sempurna seperti ksatria tinggi ini, memanfaatkan dataran tinggi spiritual dengan kedua pedangnya masih dalam genggamannya. Serangkaian suara aneh bisa terdengar bergema di lapangan latihan. Ksatria jangkung sekali lagi mengangkat perisai menaranya, seluruhnya dibalut energi emas murni. Energi emas murni ini bukan hanya keterikatan energi spiritual, tetapi semacam cairan yang mengalir ke permukaan perisainya. Dan serangan Long Hao Shen melewati lapisan cairan ini demi lapisan. Niat pedang yang mengerikan melewati, saat area di antara mereka berdua terkoyak.
Orang bisa melihat bahwa retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Menyebabkan ledakan energi spiritual, itu cukup keras untuk menyebabkan seluruh tempat latihan bergetar hebat. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan Long Hao Shen, atau seberapa tajam niat pedangnya, itu tidak cukup untuk mengguncang perisai menara ini. Dia bahkan tidak tahu teknik apa yang digunakan oleh ksatria jangkung itu, karena teknik lawannya sepenuhnya berasimilasi di dalam perisainya, dan tidak terlihat oleh mata. Bang! Semua serangan tampaknya bertemu bersama pada akhirnya, menghasilkan ledakan yang tak tertandingi. Tubuh Long Hao Shen ini ditembak kembali sekali lagi, dan kali ini, tekanannya jauh lebih tinggi dari waktu sebelumnya. The Glorious Holy Armor mengeluarkan serangkaian erangan, menunjukkan indikasi hampir runtuh dari kekuatan kejutan besar energi spiritual. Bentrokan antara dua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 sangat menakutkan. Oleh karena itu, aliansi memiliki pepatah, bahwa hanya senjata tingkat legendaris atau lebih yang cocok untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, jika tidak, tingkat senjata yang rusak akan terlalu tinggi. Tapi apakah sesederhana itu bagi ksatria jangkung untuk membela diri? Di permukaan perisai menara, orang bisa melihat bahwa kali ini, dia tidak berhasil sepenuhnya menetralisir serangan Long Hao Shen. Pada perisai tebal itu, setidaknya ada 10 jejak yang tersisa. Meskipun tidak ada yang dalam, itu adalah bukti bahwa dataran tinggi spiritualnya sudah tidak dapat mempertahankan perisai ini sepenuhnya. Tidak hanya itu, tetapi pada saat Long Hao Shen menyerang, ksatria jangkung itu tidak dapat menggunakan palu di tangannya yang lain sepenuhnya. Hanya dengan melakukan yang terbaik untuk menggunakannya dalam pertahanan dia memblokir serangan Long Hao Shen. Sok Long Hao Shen ini benar-benar mencapai tingkat yang intens. Dia baru saja memanfaatkan kekuatan Arya Dewi Cahaya, setiap serangannya menyatu sempurna dengan esensi cahayanya. Dengan bertanya pada dirinya sendiri, dia mencapai kesimpulan bahwa niat pedangnya seharusnya tidak jauh dari level pengguna pedang suci Ye Wuxiang dari sebelumnya. Hanya kultivasinya yang kurang dibandingkan. Tapi sebagai dewa pilihan, penggunaan esensi cahayanya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Ye Wuxiang. Tapi dia masih belum berhasil menembus pertahanan ksatria jangkung ini. Dan Long Hao Shen merasa bahwa sampai sekarang, ksatria jangkung ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Setelah melakukan upaya habis-habisan pada dua serangan terakhirnya, Long Hao Shen sedikit terengah-engah. Tapi dia tidak putus asa karena itu. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengangkat pedangnya di kedua sisi, kilatan di matanya menjadi jauh lebih lembut. Sebuah kecemerlangan mirip dengan sinar matahari bersinar dari punggungnya, berkembang dengan intensitas yang besar. Kemegahannya begitu kuat sehingga siapapun yang hadir di lapangan latihan tidak berani menatap lurus ke arahnya. Cahaya seperti matahari ini menggelegak dari tubuh Long Hao Shen, karena sikapnya yang mengesankan terus meningkat. Tampaknya hanya membutuhkan waktu beberapa napas untuk api putih di sekitar tubuh Long Hao Shen menebal, mereka kemudian melekat pada tubuhnya, dan akhirnya mengubah seluruh Glorious Holy Armor menjadi putih. Ini adalah teknik keturunan dewa. Ksatria jangkung itu kehilangan suaranya, yang kali ini sepertinya membawa sedikit suara tua. Dia dengan jelas melihat sosok ilusi mengambang di belakang punggungnya mengembun, seolah-olah seorang gadis sejati berdiri di sampingnya, pada saat yang sama ketika peri bersayap segi enam menghilang sesaat sebelumnya. Di tangan Long Hao Shen ini, dua pedang berat mulai berubah warna. Di tengah sedikit suara mendengung, Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya ditutupi oleh lapisan tipis cahaya kemasan, hancur berkeping-keping dengan sedih, dan meledak dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Dan di tengah-tengah kemegahan ini, warna oranye yang menarik perhatian bersinar. Dan di sisi lain, Blue Rain, Hibiscus of Light bersinar dalam cahaya yang berbeda. Saat biru dan emas asli semuanya lenyap, ia meledak dengan warna biru kehijauan yang penuh dengan nafas kehidupan. Itu memang warna biru kehijauan, berkilau seperti kuncup yang baru lahir. Dalam sekejap, itu menelan seluruh pedang berat dalam aura penuh kehidupan. Itu membentuk kontras dengan cahaya jingga keemasan dan suci yang mulai muncul di sampingnya. Adapun Long Hao Shen sendiri, dia menutup kedua matanya,
saat rambut emasnya tiba-tiba menjadi putih, memberikan perasaan kesucian. Bahkan ksatria jangkung yang kuat itu hanya mendengar tentang teknik keturunan dewa dan tidak lebih. Dalam dirinya sendiri, teknik keturunan dewa adalah mantra terlarang dari jenis yang sangat kuat, memungkinkan seseorang untuk meminjam kekuatan dewa sejati untuk memperkuat dirinya sendiri. Ksatria jangkung itu bahkan tidak mengerti apakah itu dilepaskan oleh peri cahaya Long Hao Shen atau orang itu sendiri. Tapi tanpa ragu, dia saat ini menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Serangkaian getaran yang menusuk telinga dan nyaring terdengar, karena orang bisa melihat bahwa armor suci yang mulia di Long Hao Shen mulai tertutup sejumlah besar retakan. Ini bagian dari peralatan mulia sudah tidak mampu menanggung energi spiritual yang kuat dirilis oleh Long Hao Shen, dan benar-benar mulai berantakan. Pada saat ini, kekuatan yang ditampilkan oleh Long Hao Shen sudah mendekati tepi langkah ke-9. Dan yang lebih menakutkan, ksatria jangkung itu mengenali, adalah bahwa di bawah pengaruh teknik keturunan dewa, dua pedang berat di tangan lawannya mulai menunjukkan jenis kekuatan yang paling mendasar. Area of the Goddess of Light memancarkan karakteristik kilau mengkilap dari kelas epik. Itu memiliki kilau oranye, eksklusif untuk tingkat epik. Dan Blue Rain, kilau hijau Hibiscus of Light juga berada di tingkat epik, tetapi atribut gabungan tampaknya menghasilkan variasi dari tingkat epik asli. Orang bisa mengatakan bahwa kedua senjata ini adalah harta yang tak ternilai. Bahkan seorang ksatria dari langkah ke-8 belum tentu bisa menggunakan salah satu dari mereka dengan kemegahan penuh. Tapi saat ini, Long Hao Shen tampaknya sudah berada dalam kendali penuh dari mereka. Sebuah niat pedang yang substansial, menakutkan, menutupi seluruh tempat latihan, dan niat pedang ini yang tampaknya hampir merobek area tersebut tampaknya tidak dipancarkan dari pedang, tetapi dari tubuh Long Hao Shen. Tanpa ragu, tidak ada pilihan lain, Long Hao Shen saat ini telah memasuki kondisi pertempuran yang paling kuat. Setelah melalui serangkaian serangan menyelidik, Long Hao Shen memiliki kepastian mutlak bahwa kekuatan ksatria ini melampaui kekuatannya sendiri sejauh ini, dan bahwa jika pertempuran berlanjut, bahkan dengan cadangan Yating, kecepatan konsumsi energi spiritualnya sendiri pasti akan melebihi musuhnya sejauh ini. Apalagi lawannya ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Oleh karena itu, Long Hao Shen hanya memiliki satu cara tersisa untuk memenangkan pertempuran ini, dan itu adalah mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan, menggunakan kekuatan terbesarnya untuk berjuang meraih kemenangan. Dia tidak bisa kalah. Kehilangan berarti reuninya dengan rekan-rekannya akan tertunda lebih jauh, didorong mundur sejauh ini sehingga akan terasa seperti selamanya. Tidak peduli apa, dia harus mencoba melakukan upaya habis-habisan. Dapat dikatakan bahwa pada saat dua pedang berat bersinar dengan kilatan milik senjata tingkat epik, kekuatan ekstra yang dia peroleh selama 1,5 tahun terakhir muncul sekaligus. Tingkat epik Arya Dewi Cahaya dikenal oleh Long Hao Shen. Pada pedang suci ini ada segel yang, setelah dibuka, melepaskan kekuatan aslinya. Namun bahkan dengan kekuatan Long Hao Shen saat ini, membiarkannya memulihkan seluruh kemegahannya masih mustahil. Tapi Blue Rain, Hibiscus of Light, memberi Long Hao Shen kegembiraan yang tak terduga. Dia tidak berpikir bahwa, setelah pemeliharaan terus-menerus, setelah menerima dorongan dari teknik keturunan dewa, pedang atribut ganda ini benar-benar akan berkembang ke tingkat seperti itu dan secara tak terduga memancarkan cahaya eksklusif untuk tingkat epik. Aura penuh gengsi, dan aura penuh nafas kehidupan. Memiliki dua senjata tingkat epik yang berbeda, bagi seorang Retribution Knight, adalah artileri berat tertinggi. Adapun keturunan dewa, itu sebenarnya bukan teknik Long Hao Shen atau Yating, tapi teknik gabungan yang mungkin bisa dikatakan lahir dari perpaduan antara tungku spiritual. Setelah evolusi dan fusi terus-menerus, kekuatan Yating terus tumbuh, dan fisiknya terus mengalami banyak perubahan, karena dia dipengaruhi oleh fisik Long Hao Shen sebagai dewa pilihan. Setahun meditasi mendalam membantu menyelaraskan perubahan-perubahan ini secara maksimal, sehingga mengarah pada perolehan kemampuan mereka untuk menggunakan teknik keturunan dewa. Tentu saja, dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, teknik keturunan dewa hanya akan bertahan untuk satu serangan, tetapi tanpa ragu, serangan ini akan mencapai tingkat langkah ke-9.
Ksatria jangkung itu mengayunkan lengan kanannya, melemparkan perisai menaranya ke samping. Kilau oranye yang kuat bersinar di tangan kanannya. Apa yang menggantikan perisai menaranya secara tak terduga adalah perisai yang panjangnya hanya sepertiga meter. Sangat jelas, dia tidak bisa terus menghindari penggunaan asetnya di depan kondisi Long Hao Shen saat ini. Perisai yang muncul dengan mengesankan di tangannya berada di tingkat epik. Membungkuk, dan mengumpulkan perhatian Hao Shen, ksatria jangkung itu melakukan gerakan sederhana, tapi tiba-tiba diikuti oleh transformasi warna api emas murni di tubuhnya. Warna biru mistis menyembur dari tubuhnya, dan warna biru keemasan tampak menyatu dengan perisai berwarna oranye itu untuk membiarkan tirai cahaya muncul di depannya. Lingkup tirai cahaya tidak terlalu besar, hanya ksatria jangkung yang tercakup oleh perlindungan mereka. Setelah mengeluarkan perisainya, ksatria jangkung itu hampir seperti menjadi patung, karena semua auranya menjadi satu dengan perisai. Long Hao Shen membuat langkahnya. Kekuatan yang dianugerahkan kepadanya oleh teknik keturunan dewa memang besar, tetapi bebannya juga besar. Sosok putih susu itu tidak menggunakan light speed flash lain, karena dia tidak tahan jika dia menggunakan kemampuan lain untuk memperkuat dirinya lebih banyak. Sepasang pedang yang luar biasa terjalin di udara, diisi dengan kekuatan paling sederhana namun terbesar. Warna biru kehijauan dan merah emas membentuk salib di udara, langsung bercampur satu sama lain dalam bentuk penutup cahaya. Pada saat itu, Long Hao Shen tidak dapat terus menekan niat pedangnya, yang menyebabkan seluruh aula bergetar hebat dalam cahaya yang intens. Orang bisa melihat bahwa langit-langit, dinding, dan lantai semuanya mulai retak, dan penghalang pertahanan runtuh satu demi satu. Dan ini hanya karena terpengaruh oleh aura tertentu. Bu! Semacam suara aneh bergema saat bersentuhan dengan layar cahaya, saat energi spiritual menyebar dalam bentrokan antara serangan dan pertahanan yang membeku dan terhenti tepat pada saat itu juga. Pupil Long Hao Shen menyusut hingga selebar jarum. Dalam sepersekian detik dari bentrokan antara serangan dan pertahanan kedua belah pihak, dia menentukan bahwa ksatria ini jelas tidak berada pada kekuatan langkah ke-8, tetapi pada langkah ke-9. Dia tahu karena tirai cahaya ini tidak hanya datang dari peralatan tingkat epik tetapi terutama berasal dari jalan raya spiritual eksternal. Jadi ksatria yayasan esensi emas ini sebenarnya berada di langkah ke-9. Long Hao Shen akhirnya mengerti bahwa dia terlalu percaya diri. Betul sekali. Ksatria yayasan esensi emas bukanlah gelar yang terbatas pada ksatria langkah ke-8. Mengapa ksatria yayasan esensi emas tidak bisa menjadi ksatria langkah ke-9? Lagi pula, tidak setiap ksatria dari langkah ke-9 mendapatkan persetujuan dari tahta surgawi. Kalah, Long Hao Shen menyadari kekalahannya sendiri. Dengan peningkatan kultivasinya, dia merasakan celah antara langkah ke-8 dan ke-9. Jika musuh adalah pembangkit tenaga iblis dari langkah ke-9, mungkin dia memiliki kesempatan untuk menemui jalan buntu melawan lawan itu, tetapi yang di depannya adalah ksatria penjaga dari langkah ke-9 dengan perisai di tingkat epik. Tingkat pertahanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tembus. Dan itu masih benar bahkan saat menggunakan dua peralatan di tingkat epik. Dentang, dentang. Di tengah suara retakan yang keras, dua ledakan menghantam dinding yang mengelilingi seluruh lapangan latihan, menyebabkan sebagian besar dinding runtuh. Untuk kejutan besar dari Long Hao Shen dan ksatria tinggi, bahwa warna emas biru dan warna oranye mulai runtuh bersama dengan tirai cahaya membawa dataran tinggi spiritual, sebagai retakan besar mulai muncul di atasnya juga. Di sisi lain, cross strike warna merah emas dan hijau secara tak terduga mencapai perpaduan. Seluruh cross strike mulai berputar, dua pancaran mengalami fusi aneh saat berpotongan di tengah. Ini berada di luar kendali Long Hao Shen, seolah-olah kedua jenis energi ini bertindak sendiri. Apa yang keluar dari perpaduan itu adalah warna hitam yang sangat pekat, yang membawa cahaya biru tipis, seperti munculnya fajar. Energi spiritual Long Hao Shen sudah hampir habis, tapi meski begitu, dia tanpa sadar mengangkat kedua tangannya. Kedua pedangnya telah menghilang beberapa saat yang lalu karena kelelahan energi spiritualnya. Di lengan kirinya, cahaya oranye tiba-tiba muncul, Divine Snail Shield of Sun and Moon muncul di punggungnya demi membantu pertahanannya.